Santapan Harian, Kamis, 17 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, buatlah kami mengerti dan memahami pesan-Mu di dalam firman-Mu saat ini, dan terlebih lagi mewujud nyatakan di dalam kata dan karya kami bagi sesama. Di dalam Kristus, Sang Kasih yang agung, kami berdoa. Amin. Mazmur 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sahabat Santapan Harian, hanya orang yang berkenan di hadapan Allah yang layak menghampiri Allah dan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam hadirat-Nya. Pertanyaannya adalah, seperti apakah orang yang berkenan di hadapan Allah itu? Pemazmur mengatakan bahwa orang yang layak adalah mereka yang hidupnya tidak bercela, melakukan keadilan dan kebenaran. Mereka juga tidak berbuat jahat terhadap sesamanya, tidak memandang hina orang yang tersingkir, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Umat Allah dipilihnya untuk dapat beribadah di gunung-Nya yang maha kudus. Tujuannya adalah untuk menjadi umat Allah yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah tentu harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa seharusnya praktek hidup seorang umat Allah? Pertama, menghidupi keadilan dan kebenaran dengan sepenuh hati. Tentu keadilan dan kebenaran ini bersumber dari Allah. Kita tidak hanya belajar tentang keadilan dan kebenaran Allah, tetapi juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengasihi sesama. Prakteknya bisa dilakukan dengan berkata jujur, berbuat baik, tidak menghina orang lain, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, dan tidak egois. Orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang tidak hanya mengasihi Allah dan sesama lewat ucapan mulutnya, tetapi juga yang mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ia memiliki integritas diri sebagai umat Allah. Segala pikiran, perkataan, dan tindakannya selaras dengan kehendak Allah. Inilah kualitas umat Allah yang kudus.
Pemazmur mengatakan bahwa orang-orang seperti inilah yang akan teguh selama-lamanya. Jalankanlah integritas hidup sebagai umat Allah yang telah menerima anugerah keselamatan dengan hidup kudus di hadapan Allah serta manusia. Inilah bukti kasih kita kepada Allah dengan melakukan kehendak-Nya dengan taat dan setia. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami berjanji setia kepadamu. Engkau senantiasa dekat dan mendekap kami di kancah pergumulan agar kami tak sesat. Engkaulah pemimpin terdekat. Engkaulah perisai dan sumber keselamatan kami. Dan kami pun berjanji untuk selalu setia hanya kepadamu, serta melakukan setiap perintah-Mu di dalam kata dan karya kami. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus, kami berjanji. Amin.